Shalom. Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 bagian B. Sampai ayat yang ke-18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, di sini kita akan belajar kembali tentang doa. Dikatakan doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, ayat ini sangat luar biasa. Doa orang yang benar, bukan doa yang benar. Ya, kembali ini adalah pelajaran dasar, saya hanya untuk mengingatkan saja. Bukan doa yang benar, karena banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana sih doa yang benar? Apakah perlu membacakan doa setiap pagi, doa Bapa kami? Dan berapa kali ya Pak, supaya saya bisa fokus pada Tuhan. Ya. Artinya bahwa orang-orang ada yang berprinsip yang penting doanya yang benar. Ya. Dan kita pun, saya agak terganggu dengan satu pengajaran yang saya pikir hanya satu hamba Tuhan itu saja yang mengajarkan. Tetapi ternyata ada beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan. Yaitu begini. Doa dengan iman yang besar, itu doa kita akan dijawab. Tetapi ada lagi doa yang benar. Ya. Doa yang benar adalah doa sekalipun tidak dijawab oleh Tuhan, kita tetap mengucap syukur. Itu adalah iman yang benar dikatakan. Iman yang besar, doa kita dijawab. Iman yang benar, sekalipun tidak dijawab, kita mengucap syukur. Ya. Dan itu lagi rame pengajaran seperti ini. Nah, Alkitab saya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Iman yang besar, iman yang benar. Yang saya tahu hanya iman yang besar. Ya. Kalau hati nurani, iya, ada hati nurani yang benar. Ada yang murni dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini, ayo kita lihat dulu sebentar. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendak ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, ya, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bayangkan kalau kita sekarang ini sudah jemaat diperlengkapi dengan pengajaran iman yang besar dan iman yang benar. Berarti ketika kita meminta, kita sudah bimbang loh. Saya mau meminta, kalau Tuhan berikan puji Tuhan, kalau enggak ya saya tetap bersyukur. Nah, dengan prinsip yang seperti ini, jangan harap doa kita didengar oleh Tuhan. Ya.
bahwa pengajaran yang salah akan membuat kehidupanmu juga salah. Doamu juga salah. Ya. Yesus sendiri mengatakan, mintalah maka akan diberi. Tidak ada alternatif lain loh. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ada waktu yang agak lama, iya cari, ya butuh ketekunan. Ketoklah pintu, pintu akan dibuka. Mungkin harus nunggu sebentar, ya. Tuan rumahnya lagi jalan. Tetapi selama Tuhan Yesus mengajar, tidak pernah dia memberikan alternatif. Doa itu ada beberapa jawaban. Minta maka kamu akan diberi. Itu aja. Kemudian Yesus bahkan mengatakan, sampai sekarang kamu belum minta apa-apa. Minta dong. Loh. Kalau satu pribadi yang maha kaya, maha kuasa, sudah menantang kita untuk meminta. Dan meminta apa saja. Bagaimana mungkin ada dua jawaban, ya dan tidak. Ya. Karena beberapa orang berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan, bukan berarti kejadian-kejadian itu harus menjadi dasar dari pengajaran firman. Oh tidak. Pengalaman seseorang tidak bisa dicarikan ayatnya untuk membenarkan pengalaman itu. Ya. Setiap pengalaman harus disesuaikan oleh dengan firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan kita bagaimana? Tuhan kita adalah ini yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ini Tuhan kita. Tuhan yang murah hati, Tuhan yang memberi dengan murah hati. Tidak ada syarat yang lain kok. Maka hal itu akan diberikan kepadanya, dikatakan. Akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Cukup. Iman itu adalah tindakan perasaan hati atau keadaan hati yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu iman. Ya. Sangat mengerikan pengajaran-pengajaran saya kan kelihatannya dewasa kan, dewasa rohani. Iman yang besar, Anda akan dijawab doa Anda. Tetapi yang terlebih penting, nah ini terlebih penting. Iman yang benar, sekalipun tidak dijawab, engkau tetap bersyukur. Ini iman yang benar. Ya, Anda mau iman yang besar atau iman yang benar? Ya. Kalau iman yang benar, doamu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Yaitu doa yang benar, iman yang benar. Kelihatannya dewasa rohani, iya. Tetapi ingat, itu berdasarkan filsafat dunia. Itu berdasarkan ide-ide setan yang dimasukkan ke dalam gereja. Karena patokan kita adalah firman. Saya selalu tekankan kepada setiap orang yang bertanya, bagaimana Pak untuk bergerak di dalam alam roh? Saya katakan yang pertama Anda harus pelajari, renungkan sungguh-sungguh firman Tuhan. Karena itu sebagai garis pembatas supaya kita tidak melenceng ke sana kemari. Ya. Jadi mari kita lihat di sini, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Anda harus dari awal sudah punya prinsip, saya minta Tuhan jawab. Itu aja. Kalau Anda sudah katakan, ya syukur kalau Tuhan jawab, kalau enggak juga aku bersyukur. Ya. Anda tidak akan dapat apa-apa dengan prinsip seperti itu. Pak, buktinya ada doa-doa yang tidak dijawab. Oh iya, kalau sudah seperti itu saya tidak bisa menjelaskan. Banyak penyebab, tetapi itu pun tidak bisa dijelaskan dengan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nanti kalau kita ketemu Tuhan, tanya. Kenapa doa yang ini tidak dijawab Tuhan? Kalau Anda keburu, cepat aja tanya. Ya, kalau Anda keburu, makanya tidak usah terlalu keburu. Santai-santai aja.
Tetapi intinya sekarang ini banyak pengajaran yang aneh-aneh. Yang kelihatannya berhikmat, tetapi hikmat dunia. Ya. Hendaklah yang memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sama sekali jangan bimbang. Nah, untuk tidak bimbang kan kita harus kenal Tuhan kita sungguh-sungguh. Untuk tidak bimbang kan kita harus sungguh-sungguh firman ini menjadi pola pikir kita. Baru kita tidak akan bimbang. Ya. Tapi tanpa kita mempelajari firman Tuhan, pikiran kita akan gampang bimbang. Karena kita sudah terbiasa dengan yang masuk akal, sedangkan janji-janji Tuhan kebanyakan tidak masuk akal. Tetapi itu pasti akan diberi. Ya. Kalau kita tidak menselaraskan pikiran kita dengan firman, terbiasa menselaraskan pikiran kita dengan firman, sukar untuk percaya pada Tuhan. Ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Iman yang besar atau iman yang benar. Iman yang besar, iman yang benar. Iman yang besar ini loh gelombang. Ya. Jawaban Tuhan ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Yang saya tahu adalah jawaban Tuhan, iya. Buktinya Pak, tidak dijawab. Nah itu nanti di surga tanya. Ya, memang tidak ada penjelasannya. Di Alkitab hanya diberitahu bahwa minta maka akan diberi. Itu aja. Tetapi yang pasti kalau tidak dijawab oleh Tuhan, kesalahan pasti ada pada kita. Makanya tadi kita lihat doa orang yang benar. Di segi mana kita tidak benar atau kurang benar, itu yang menjadi hal yang membuat doa kita tidak dijawab. Bukan dari pihak Tuhan, tetapi dari pihak kita. Ya. Buktinya ada seorang rasul iman, yaitu Smith Wigglesworth, yang bisa dikatakan mendoakan orang sakit 100% sembuh. Kecuali mendoakan anaknya sendiri yang telinganya agak tuli. Ya. Tetapi kembali karunia roh itu untuk jemaat memang. Ya. Jadi banyak hal yang misteri, tetapi bukankah kita tidak perlu menjadikan satu kegagalan sebagai doktrin? Sedangkan 99% kebenaran, kenapa masih hanya bisa digoyahkan oleh satu kegagalan saja? Kenapa tidak fokus pada yang 99% saja? Ya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yang saya mau tekankan bahwa ketika kita pengajaran kita salah, maka segala sesuatu dalam kehidupan kita juga akan salah. Ketika doktrin yang kita dengarkan tentang doa itu salah, maka doa dan jawaban-jawaban doa pun akan salah. Ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Loh, ajaran Yesus saja kan tidak masuk akal. Katakan kepada gunung itu untuk pindah, gunung itu akan pindah. Dikatakan. Ajarannya tidak masuk akal. Sehingga banyak hamba Tuhan mengajarkan ini adalah perumpamaan. Padahal yang Yesus maksudnya kan itu adalah hal yang sebenarnya. Iya kan? Buktinya pohon aja disuruh mati. Mati kok langsung. Coba tidak ada bukti seperti ini. Pasti banyak pendeta juga yang akan mengatakan itu hanya ilustrasi. Padahal itu arti secara harafiah. Kenapa orang tidak berani mengatakan itu arti secara harafiah. Memindahkan gunung arti secara harafiah. Karena tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Beberapa kesaksian ketika memang terdesak, bukankah umat Tuhan juga
Anda yang suka baca buku kan bisa pernah membaca tentang sekelompok anak bahkan yang meminta sebuah gunung untuk dipindahkan. Dan kemudian hujan turun 3 hari, 3 malam, dan tiba-tiba gunung itu longsor dan menjadi rata. Banyak kasus yang tidak masuk akal. Sehingga banyak hamba Tuhan tidak berani mengajarkan ya di atas ya, tidak di atas tidak, karena tidak masuk akal. Padahal kita ini kan memang sekumpulan orang rohani. Dan hal-hal di alam roh seringkali tidak terjangkau oleh akal kita. Karena kita akan bergerak dengan roh kita, dengan hati kita, bukan dengan akal kita. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Yuk kembali kepada pembahasan kita. Doa orang yang benar. Yesus katakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Tuhan. Nah, ketika seseorang suci hatinya, dia melihat Tuhan, kan enak berarti ngomong-ngomongnya. Sehingga dengan kesucian hati, iman kita akan tidak tergoyahkan. Karena mata rohani kita terbuka. Kita akan menjadi orang yang tenang. Lihat, ketika Elisa dikepung oleh pasukan Aram, Elisa tenang. Kenapa? Mata rohaninya terbuka. Ya. Dia tahu dirinya aman. Bujangnya yang matanya tidak terbuka, takut melihat tentara Aram yang begitu banyak jumlahnya mengepung. Nah, ketika Elisa meminta kepada Tuhan supaya mata bujangnya ini terbuka, baru ketika matanya terbuka, bujangnya tenang. Ya. Jadi, betapa pentingnya kita membangun manusia roh kita sehingga kita itu mampu melihat janji Tuhan, mampu melihat Tuhan, mampu melihat malaikat, mampu melihat alam roh, mampu melihat masa depan sehingga kita itu tenang. Kalau kita tidak suci hatinya, kita tidak mampu melihat Tuhan. Kita tidak mampu melihat malaikat. Kita tidak mampu melihat masa depan yang Tuhan beberkan di hadapan kita. Maka kita akan bimbang selalu. Kita tidak akan tenang. Ya. Bayangkan dengan keadaan misalnya dalam keadaan perang. Gempa, ekonomi yang amburadul. Loh, kalau kita tidak mampu melihat Tuhan, mampu melihat kebenaran firman Tuhan, mampu melihat pelayanan para malaikat, kan kita bingung. Ya. Jadi mari kita lihat di sini doa orang yang benar. Benar dalam segala hal. Benar dalam keadaan sesuai keadaan hati kita, dalam hal keadaan hati kita. Benar dalam pola pikir kita karena pengajaran-pengajaran yang kita terima. Ya. Benar dalam segala hal. Doa orang yang benar. Ingat pengajaran kita tentang Bileam yang akan mengutuki bangsa Israel. Bahwa dalam segala bidang kita harus kudus. Kenapa? Seperti Bileam, dari sudut ini dia mau menyerang dengan kutukannya. Oh, tidak berhasil. Dalam sudut ini orang Israel benar. Dia pindah ke sudut yang lain. Dia lihat ternyata sudut ini pun benar. Ya, dan tidak bisa dikutuk. Dia harus mencari celah di mana ada kehidupan dari bangsa Israel yang tidak benar. Baru dia bisa mengeluarkan kutukannya. Jadi sebagai orang Kristen di akhir zaman ini, hidup kita harus benar. Hidup kita harus benar. Baru kita berbicara doa.
Kalau hidup kita belum benar, sudahlah, tidak usah ngomong doa. Mau ngajarkan doa pun, doa itu pasti berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kebanyakan itu tidak ada doktrinnya, tidak ada dasarnya di dalam firman Tuhan. Ya. Doa orang yang benar. Saya risih sungguh ketika bertemu dengan orang-orang dalam kegelisahan mereka menghadap Tuhan. Dalam kegelisahan mereka minta doa. Tetapi selalu ada embel-embel. Yang Bapak rasakan apa? Yang Bapak lihat apa? Loh. Lalu kalau mereka hanya mengandalkan iman, pengalaman rohani dari orang lain. Mereka tidak membangun diri mereka sendiri. Bukankah mereka kan selalu ada dalam kebimbangan? Oleh karena itu, saya juga sudah mengajarkan tentang Mazmur 133. Betapa pentingnya kita ada dalam satu gereja lokal, di bawah satu kepemimpinan, di bawah satu pengajaran. Kalau orang-orang di kota besar, jarang di satu gereja. Mereka pindah ke sana kemari, ke sana kemari. Mereka pindah PD1, PD2, PD3, PD4 dan seterusnya. Dengan berbagai orang yang mengajar yang kita tidak tahu kehidupan pribadinya. Yang satu mengajarkan A, yang lain mengajarkan B. Sehingga mereka bingung. Tumpang tangan hamba Tuhan yang satu, kemudian tumpang tangan hamba Tuhan yang lain. Anda tidak tahu kehidupan pribadinya. Sehingga kita mendapatkan pengurapan capcay. Ya kan? Campur aduk itu. Jadi di sini orang yang benar. Orang yang benar itu pasti tenang kok. Iya kan? Kalau orang benar menghadapi apapun tenang. Itu benar. Doa orang yang benar. Ketika orang yang benar ini berdoa. Jadi jangan puas hanya menjadi orang benar. Percuma hanya menjadi orang benar. Kenapa? Itu ibaratnya Anda punya uang triliunan, Anda tidak bekerja, hanya hidup dengan bunganya. Anda berpikir, yang penting kan bisa hidup Pak. Ya tapi dengan uang triliunan, Anda bisa mengerjakan banyak hal sebenarnya. Jadi jangan hanya puas menjadi orang benar. Yang penting kan mati masuk surga Pak. Kenapa kok tidak cepat-cepat? Ya kan? Kalau hanya itu harapan kita. Ketika kita sudah menjadi orang benar, mulai berdoa. Lihat hasilnya. Hasil yang begitu besar. Orang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan dilepaskan. Mujizat demi mujizat terjadi. Sehingga kita tahu, ya ternyata banyak manfaatnya menjadi orang benar itu. Ya. Ketika kita sudah benar, mulai berdoa. Ketika Anda berdoa, Anda harus percaya janji Tuhan Yesus. Minta maka akan diberi. Sudah tidak usah pakai iman yang besar dan iman yang benar. Ya. Lebih baik pakai iman yang besar aja. Kalau memang harus memilih. Tidak usah dua-duanya. Ya. Doa orang yang benar. Bila dengan yakin didoakan. Nah, orang benar berdoa sekarang. Dan ketika orang benar berdoa, dia harus yakin. Kata yakin berarti kan satu pilihan kan. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau tidak menghasilkan apa-apa kan tidak bisa dikatakan sangat besar kuasanya. Saya berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Ya.
Tetapi saya bersyukur hasilnya luar biasa. Bohong. Itu menipu diri sendiri. Ya. Itu menipu diri sendiri. Banyak orang yang menipu diri sendiri. Ya. Doa orang yang benar. Orang yang benar ketika berdoa dan berdoa dengan yakin sangat besar kuasanya. Kata sangat besar kuasanya, Anda sudah bayangannya itu doa yang dijawab atau doa yang tidak dijawab. Sangat besar kuasanya. Kalau kita doakan orang sakit tidak sembuh, berarti tidak sangat besar dong kuasanya. Ya. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab, berarti tidak ada kuasanya. Ya. Lucu kalau Anda perhatikan khotbah-khotbah zaman sekarang, itu berdasarkan ajaran-ajaran motivasi aja. Yang enak didengar, tetapi tidak ada kuasa. Ya. Lebih parah lagi, enak didengar hanya untuk menipu. Firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kuasa. Kehidupan orang benar tidak bisa dipisahkan dengan kuasa. Ya. Sangat besar kuasanya, Anda bisa bayangkan. Doa apa yang bisa dikatakan sangat besar kuasanya, ya kan? Sangat besar kuasanya. Anda bisa bayangkan, Anda bisa imajinasikan. Oh, saya berdoa untuk ini dan Tuhan jawab. Oh, Tuhan, saya berdoa ini dan Tuhan jawab. Ini baru doa yang besar kuasanya. Ya. Besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa. Ya. Jadi tidak perlu menjadi manusia super. Manusia biasa yang hanya hidup dengan iman. Ya kan? Manusia biasa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Anda lihat mulai tadi kita berbicara tentang keyakinan. Yakin, sekarang sungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Untuk doa seperti Elia seperti ini, lihat ada sasarannya, ada tujuan, ada sesuatu yang pasti untuk didoakan, untuk diminta. Supaya hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Lebih mudah Anda pakai prinsip iman besar dan iman yang benar. Kalau seperti ini. Ya kan? Minta yang besar. 3,5 tahun tidak hujan itu kan mustahil. Iya kan? Coba kita berdoa. 2 tahun jangan hujan Tuhan di Indonesia. Loh, gini loh. Ketika kita tidak mengenal Tuhan kita, untuk meminta yang mustahil ini kita sendiri tidak berani kok. Kenapa? Kita tahu kita tidak ada iman. Elia berani berdoa seperti ini karena dia sudah dapat pewahyuan dari Tuhan. Tuhan akan mendatangkan kekeringan dan hal ini ditangkap oleh Elia sehingga Elia mendoakan ini. Tuhan mempunyai banyak rencana yang baik. Tetapi kalau tidak ada seseorang atau beberapa orang yang nangkap rencana Tuhan ini dan mendoakannya, rencana tinggal rencana. Itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu saya katakan tadi,
pentingnya membangun manusia roh kita. Sehingga kita mengenal Tuhan, menangkap apa yang akan Tuhan akan kerjakan. Baru kita mendoakannya. Ya. Untuk berdoa hal yang besar tidak masuk akal. Butuh ketekunan. Butuh ketekunan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya membaca sebuah buku dari seorang yang dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Bukunya, karangannya Norvel Hayes. Orang ini kalau berdoa untuk orang sakit, dia akan berdoa, kemudian dia akan tanya, orang itu sudah sembuh atau belum. Kalau belum, dia akan berdoa terus. Dia bisa berdoa untuk orang yang sakit kanker, bisa semalam-malaman dia berdoa. Dia berdoa di samping orang yang sakit kanker itu, sampai orang yang sakit kanker itu sembuh. Ya. Dan ternyata ini di Alkitab sudah ada, nanti kan kita akan bahas. Bahwa Elia pun berdoa untuk mendatangkan hujan, tidak langsung loh, walaupun imannya besar. Dia harus berdoa sampai 7 kali. Sampai hujan itu turun. Baru Elia berhenti berdoa. Seringkali kita itu berdoa dan tidak mendapatkan apa yang kita doakan sebelum kita mendapatkan. Karena mungkin menurut kita agak lama, sudah agak lama kita berdoa, kita berhenti. Ingat, kalau rumah yang kita ketok itu besar, pintunya rumahnya besar, tuan rumahnya untuk keluar butuh waktu. Kalau Anda tidak terus ketok, tuan rumahnya sampai pertengahan rumahnya yang besar. Loh, kok udah bunyi lagi? Kembali dia ke tempat tidurnya. Di sini kita lihat Elia bersungguh-sungguh berdoa. Yang pertama, doa untuk hujan 3,5 tahun. Saya bayangkan begini, kalau saya ya berpikir, coba Anda bayangkan, posisikan Anda. Kira-kira lebih gampang berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun, atau setelah 3,5 tahun berdoa lagi untuk hujan turun. Lebih gampang mana kira-kira? Lebih gampang hujan turun kan? Ayo, ini secara logika kita. Tetapi lihat Elia untuk hujan 3,5 tahun. Dia memperkatakan dengan iman kepada Ahab. Tidak akan turun hujan 3,5 tahun sebelum aku katakan. Dia bilang. Berarti dia hanya mengucapkan dengan iman yang besar. Ya. Tetapi ketekunannya baru kelihatan ketika dia akan berdoa untuk hujan turun. Saya katakan ketekunannya kelihatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Harus 7 kali. Untung punya bujang. Sehingga bujangnya yang naik turun gunung. Ya. Bujangnya naik turun gunung. Ya. Artinya juga perhatikan. Doa yang tekun itu agak merepotkan loh. Agak merepotkan. Waktunya tidur, Anda tidak tidur, Anda berdoa. Ya. Waktu pagi orang masih tidur, Anda sudah bangun. Ya. Bukankah ketekunan dalam doa itu agak merepotkan. Di sini Elia adalah manusia biasa, puji Tuhan. Sama seperti kita dikatakan. Tetapi saya juga pernah menyampaikan, ingat, kita bukan hanya manusia biasa. Kita adalah manusia roh
Elia manusia biasa karena di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara kepada manusia itu lewat jiwanya. Karena rohnya belum diperbarui. Belum manusia baru. Tetapi di dalam perjanjian baru, roh kita diaktifkan oleh Tuhan sehingga kita disebut manusia rohani. Sedangkan apa yang kita mau doakan itu berbicara tentang hal-hal yang bersifat roh. Itu didoakan supaya apa yang ada di dalam alam roh, yang sudah terjadi di alam roh, dimanifestasikan di alam jasmani, di alam nyata. Sehingga kalau Elia manusia biasa saja, ketika dia berdoa sungguh-sungguh bisa menghasilkan hal yang sedahsyat itu, apalagi kita yang manusia rohani. Yang Paulus katakan memiliki pikiran Kristus. Mau disederhanakan, yang memiliki pikiran Allah. Yang Paulus katakan, kita bukan hamba, tapi kita mitra kerja dari Allah. Kurang dahsyat apa? Ya, kita manusia rohani, kita memiliki pikiran Allah, kita juga bisa berdiskusi loh dengan Allah. Bayangkan posisi yang seperti ini dan kita tidak bisa buat apa-apa. Kan naif. Sidang jemaat. Mari pikirkan hal ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Manusia biasa. Tetapi saya mau tambahkan, kita istimewa karena kita adalah manusia roh. Manusia rohani. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Berarti kalau sudah dikatakan seperti ini, sebelum menghadap kepada Ahab, Elia sudah berdoa sesuai dengan pewahyuan yang Tuhan berikan. Aku akan membuat kekeringan selama 3,5 tahun. Dan Elia berdoa supaya itu terjadi. Setelah dia imannya mantap dalam doanya. Kan ini tidak mudah kan? 3,5 tahun. Ya. Coba Anda berdoa seperti ini. Belum tentu seminggu iman Anda nyampe untuk ini terjadi kan? Artinya bahwa berarti Elia berdoa terus. Dia berdoa. Ketika ada keyakinan baru dia menghadap kepada Ahab. Dan dia cukup katakan, tidak akan ada hujan 3,5 tahun. Dan dia pergi. Dan itu yang terjadi. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian, setelah 3,5 tahun, Pak Mutu katakan pada kita bahwa Elia tetap berdoa 3,5 tahun. Supaya hujan tidak turun, ya kan? Ya. Artinya butuh ketekunan supaya firman Tuhan digenapi. Ya. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Seperti yang kita pelajari tadi bahwa untuk menurunkan hujan ternyata lebih sukar. Lebih terperinci ditulis kesukaran atau ketekunan yang diperlukan oleh Elia supaya doanya dijawab oleh Tuhan. Bayangkan 7 kali. Ini coba bukan bujang, coba temen aja. Pasti Elia naik sendiri, lihat sendiri. Ya. Untung ini bujang. Ya. Budak lah kan, budak. Jadi harus nurut. Walaupun menggas-menggos. Berarti yang pertama kelihatannya tidak ada hasil, cepat ya. Kira-kira naik yang kedua kalinya. Kok lama. Berarti Elia harus berurusan dengan hatinya loh. Tidak boleh mudah marah.
Disuruh, tidak cepat datang. Ya, coba naik sendiri. Kan gitu bujangnya. Pasti dengan santai. Naik sendiri. Ulangi 3 kali ya. 1 kali cepat. 2 kali tambah lambat. 3 kali sangat lambat. 4 kali mau diteruskan atau enggak. Ya kan? Kan seperti itu. Sidang jemaat. Doa enggak mudah. Jadi hal-hal yang tidak kita mengerti dalam doa. Jangan dibuatkan doktrin yang mempermudah kita. Kalau doa kita tidak dijawab, pasti ada sesuatu yang salah di pihak kita. Kesalahan ada di pihak kita. Tuhan tidak pernah salah. Saya suka kalau membaca perjanjian lama itu. Ya, pertobatan mereka, doa pertobatan mereka selalu pada akhirnya kesimpulannya adalah Tuhan engkau benar, kami yang salah. Kalau kita selalu punya alasan, ya, selalu punya alasan. Tetapi Tuhan tidak ingin alasan-alasan itu. Sudahlah, ngaku aja. Ngaku aja. Pelajaran tentang doa itu begitu banyaknya. Tetapi ingat, Anda harus sesuaikan semuanya dengan firman Tuhan. Ya. Bahkan pendeta yang benar saja bisa termakan dengan doktrin. Kalau kita berdoa, jawaban Tuhan ya, tidak, dan tunggu. Tidak ada ayatnya. Jawaban Tuhan 3 itu ternyata sama semua kok. Minta, kamu akan dapat. Ya, diberi. Cari, kamu akan menemukan. Ketok, pintu akan dibuka. Iya, ada 3, tapi jawabannya sama semua kok. Sama. Ngeri, sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran sungguh tidak berdasarkan Alkitab. Jangan katakan tidak bisa, katakan aku bisa, aku bisa. Loh, ini tidak Alkitabiah loh. Yang Alkitabiah mengatakan di dalam Kristus aku sanggup menanggung segala perkara. Tapi kalau di dalam Kristusnya dibuang, kita sesat loh. Dan ini yang banyak diajarkan kan di gereja kan. Kita bisa, kita hebat. Ya. Kita selalu mengatakan kata-kata positif. Ayatnya ada atau enggak yang kita katakan? Kita di dalam Kristus atau enggak? Kita hidup kudus atau enggak? Kan itu harus diperhatikan. Kita diajarkan untuk mendapatkan sesuatu tanpa tanggung jawab kita. Ya, itu yang mengerikan. Berdoa. Ketika orang mengajarkan tentang doa, iman yang besar, iman yang benar. Saya percaya bagi yang mengajarkan itu lebih banyak iman yang benarnya pengalamannya. Ya, tanda kutip iman yang benar. Artinya doanya tidak dijawab. Sehingga dia buat doktrin sendiri untuk menipu hati nuraninya ini loh. Bahwa doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Bahwa dia orang yang salah, bukan orang benar. Tentang doa kita lihat di sini betapa luar biasanya. Berdoa, selidiki hati kita. Berdoa dengan tekun. Jangan berhenti sebelum Tuhan jawab. Ya. Satu orang yang dipikir oleh orang lain bahwa Smith Wigglesworth gagal dalam doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Dia mendoakan 3 atau 2 orang. 1 orang. Ya, 1 orang bertobat sesuai dengan apa yang didoakan Smith Wigglesworth. Pas waktu Smith Wigglesworth dikuburkan,
satu orang terakhir bertobat setelah Smith Wigglesworth dikuburkan. Tetapi yang pasti dikatakan di buku itu, Smith Wigglesworth tidak pernah berhenti berdoa untuk orang yang didoakan ini. Dan jawaban Tuhan, sekalipun Smith Wigglesworth sudah dikuburkan, baru orang bertobat. Yang penting kan doanya dijawab. Kita sering ketika kita sudah tidak, kalau nyanyi ketika aku ya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita kebablasan, ketika kita angkat tangan kita menyerah dan terus menyerah. Tetapi ingat, di mana hal-hal mustahil bagi kita itu ada di hadapan kita. Berarti inilah bagian Tuhan untuk bertindak. Beranikah kita mempercayai apa yang sudah kita tidak mampu lakukan? Biarkan Tuhan yang melakukan. Dan Tuhan pasti mau melakukan. Dan Tuhan pasti bisa melakukan. Sidang jemaat, kita perlu Tuhan di akhir zaman. Kita butuh menjadi pendoa-pendoa yang tekun. Yang doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Anak-anak kita butuh doa kita? Iya. Cucu kita butuh doa kita? Iya. Sidang jemaat, mungkin engkau tidak melihat cucumu akan jadi apa nantinya. Mungkin sekarang masih mengecewakanmu. Tetapi saya mau katakan, doa-doa yang terus kau panjatkan sampai akhir hidupmu itu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, bertekun, bertekun. Jangan berhenti di tengah jalan. Bertekun, ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita